Sahabat Kabar Medan, ketika Anda merasa terluka karena sayatan pisau, Anda akan segera mencari obat dan mengoleskannya tepat di tempat yang terluka. Ketika Anda merasa jiwa Anda yang terluka, Anda akan kebingungan mencari obatnya, lalu mencoba lari, dan akhirnya semakin jatuh dalam kesehatan mental yang semakin rapuh. Bagaimana kita bisa melakukan self-healing di tengah kondisi saat ini? Ada baiknya kita bertanya pada ahlinya. Saat ini dalam program Smart Talk bersama Vika, saya Vika Rahma ditemani oleh psikolog Irna Minauli dari Minauli Consulting. Halo, apa kabar Ibu? Baik Ibu. Terima kasih Bu sudah datang ke studio Kabar Medan TV. Undangannya. Iya, sama-sama. Ibu, saya ingin mempelajari dunia psikolog untuk supaya sahabat Kabar Medan bisa belajar self healing. Iya Bu. Nah, ada nggak sih Bu yang bisa dilakukan untuk mengenali karakter seseorang dalam tempo yang singkat? Ya, kalau untuk sekedar fun ya, untuk sekedar seneng-seneng, biasanya kita lakukan permainan misalnya. Katakanlah kalau Ibu disuruh memilih antara 4 jenis binatang, singa, lumba-lumba, koala atau kancil, ya, Ibu pilih mirip mana kira-kira Ibu dengan keempat binatang ini? Singa, lumba-lumba, atau kancil, atau koala? Mungkin lumba-lumba saya, Bu. Iya, sudah saya duga. Karena misalnya karakter lumba-lumba itu adalah orang yang ceria, orang yang banyak bicara, ya, orang yang menyenangkan. Makanya cocok untuk menjadi host, menjadi speakers, pembicara di banyak tempat. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan, orang-orang penggembira. Tapi ada kelemahannya. Mereka biasanya nggak bagus untuk pekerjaan yang detail, gitu. Oh ya. Gitu, oke. Berarti saya lemahnya di kurang detail saya, Bu ya. Oke. Jadi, tapi untuk misalnya bernegosiasi sama orang lain, mencari nasabah, mencari klien, itu cocok sekali gitu Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ada juga kelebihan saya Bu. Banyak. Nah Ibu, ada berapa karakter sih manusia sebenarnya kalau dalam sehari-harinya? Oh banyak ya, cuman saya mencoba kasih yang gambaran sederhana saja ya. Misalnya ada satu teori yang mengatakan singkatannya ini DISC ya Bu ya. D-nya adalah dominance, orang yang menguasai. Makanya itu biasanya ditampilkan dengan figur singa tadi ya, dia ingin menjadi pemimpin, dia ingin mendominasi orang lain ya, dominance. Kemudian yang kedua interference, orang yang penggembira, orang yang party girl gitu ya, orang yang suka melawak-melawak. Seperti saya tadi ya Bu ya? Oke. Itu biasanya ditandai dengan figur lumba-lumba tadi ya. Kelompok S ini biasanya ditandai dengan koala tadi gitu ya, steadiness. Ini kelompok steadiness ya. Jadi steadiness ini biasanya ditandai dengan orang yang kalem, yang seperti koala, tenang aja dia ya, kayak nggak peduli dengan lingkungan, nggak ganggu orang. Cuek gitu ya Bu ya? Enggak, dia dengan ya tenang dengan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang pecinta keperdamaian, ya, mereka nggak suka berkonflik dengan orang lain gitu. Nah yang terakhir ini tipe compliance yang biasanya digambarkan dengan kancil, ya, yang cerdik, yang cermat, ya mungkin agak smart liciknya juga gitu ya. Nah jadi biasanya mereka adalah pekerja yang detail, yang tekun untuk melakukan sesuatu penelitian misalnya. Jadi dengan mengetahui apakah dia masuk kelompok dominance, interference, atau steadiness, atau compliance, nah itu kita bisa mengetahui bagaimana saya harus bersikap misalnya ya, misalnya terhadap Ibu ya, saya juga harus senang ya, harus ikut merasakan kegembiraan Ibu. Gitu. Sementara misalnya dengan orang yang tipenya steadiness, yang kalem, tenang, ya mungkin nggak mungkin juga saya bawa ceria banget gitu misalnya ya. Jadi kan berarti ada 4 ya Bu ya? Yes, ini yang sederhananya. Yang sederhananya. Ya, secara sederhana. Nah kira-kira bagaimana sih Bu menghadapi tipe-tipe orang yang seperti itu tuh Bu? Misalnya menghadapi yang tadi seperti saya, tadi atau yang dominance itu kan? Ibu yang I ya, kelompok I. Saya yang I ya. Yang dominance gimana Bu? Terus yang steadiness gimana? Iya, jadi misalnya nih kalau orang yang dengan kelompok D itu dari
ruang kerjanya aja udah ketahuan. Misalnya gitu. dia akan tampilkan foto dia sama pejabat misalnya ya, sama presiden, sama pangdam atau siapapun misalnya, untuk menunjukkan bahwa saya punya power gitu ya. Jadi itu ya biasanya orang-orang seperti itu ya senang diangkat-angkat gitu kan. Jadi cara ya udah kita coba, wah bagus ya Bapak ya, kantor hebat ya Bapak misalnya ya. Dalam usia muda Bapak udah mencapai posisi ini misalnya. Senang, itu kayak mengelus ego dia. Gitu ya. Nanti ya kalau yang I sebetulnya nggak usah diapa-apain, dia udah ceria sendiri ya. Dia memberi influence yang bagus buat lingkungan gitu ya, dan menyenangkan. Yang steadiness, ini ya orang yang kalem, yang tenang gitu ya, yang mungkin juga nggak terlalu banyak masalah. Cuman mungkin pasangannya kadang jengkel juga karena kok kayak agak lama gitu ya, gregetan gitu orang, karena dia terlalu kalem, terlalu tenang. Yang compliance ini ya dia sibuk dengan detail-detail, jadi ya mungkin orang seperti ini cocok untuk di pembukuan misalnya ya, perpajakan, nyari nih kesalahan laporan orang gitu ya, auditor misalnya. Jadi itu nanti akhirnya berpengaruh lah terhadap juga pemilihan pekerjaan misalnya ya. Nah Bu, kalau boleh tanya nih Bu, ini kan lagi tren nih, yang suka nyebarin hoax, itu masuk ke dalam yang mana Bu? Sebetulnya itu lebih complicated ya kalau kita cuma ngelihat dari 4 kategori ini ya. Mungkin di situ ada orang yang dominance ya, ingin menguasai opini orang gitu kan. Dia ingin orang mendengar apa yang dia sampaikan gitu, meskipun itu hoax misalnya kan. Tapi juga mungkin orang yang bisa juga yang dia punya banyak pergaulan dengan orang lain gitu. Kalau misalnya nih Bu, dari sisi psikologis, dari sisi psikologisnya, ada yang menyebarkan hoax dan ada yang percaya. Nah, orang yang menolak divaksin karena percaya dengan hoax itu masuk dalam kategori apa Bu? Atau ada masalah kesehatan mental seperti apa itu? Jadi kan ini masalahnya agak lebih rumit juga, karena misalnya itu kan dalam diri kita sekarang ini kan udah terlalu banyak informasi dan kita bingung gitu ya, siapa yang harus kita dengar. Bahkan katakanlah sesama dokter sekalipun ada beberapa yang punya informasi yang berbeda gitu kan, sehingga sebagai masyarakat kita bingung mana siapa yang harus kita turuti. Nah, secara psikologis kita itu punya yang disebut selective attention ya, jadi kita perhatiannya kita seleksi. Itu akhirnya mengarah pada referensi mana yang kita mau pakai, dan referensi ini tergantung pada preferensi kita. Misalnya seseorang yang cenderung mendengar omongan dokter, atau seorang yang lebih percaya sama ulama, atau orang yang lebih percaya pada politisi misalnya, itu kan preferensi dia gitu. Sementara misalnya buat orang yang lebih percaya, misalnya katakanlah ulama misalnya, dia beranggap bahwa apa yang dikatakan oleh politisi itu ya mengandung unsur bisnis, mengandung unsur ekonomi, kepentingan, ada genocide dan sebagainya misalnya ya. Jadi itu mengkhawatirkan. Jadi tergantung tadi referensi mana, rujukan apa yang dia pakai gitu kan. Preferensi dia yang sama yang mana juga gitu kan. Makanya kemarin saya mengisi angket dari Maryland University gitu kan. Itu bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk informasi tentang vaksin, mana yang lebih kamu percaya? Misalnya apakah dari kesehatan, tenaga kesehatan, dan ada bagian terakhir tuh politician gitu ya, politisi. Ya buat saya politisi skor terakhir ya, yang paling nggak dipercaya gitu. Itu mungkin juga bukan pendapat saya aja, tapi mungkin banyak orang juga udah nggak percaya lagi sama para politisi misalnya. Ya, itu udah rahasia umum Bu. Makanya jadi artinya untuk memberikan informasi ini kelihatannya tenaga kesehatan masih mempunyai power, mempunyai kekuatan yang cukup gitu untuk ya. lebih dipercaya. Untuk lebih dipercaya. Nah, kita mau bertanya nih bagaimana dengan kondisi saat ini Bu? Pasiennya makin banyak atau makin sedikit nih Bu?
Kalau dari perusahaan itu menurun drastis ya, karena boro-boro mereka rekrut yang baru, yang lama malah mungkin di PHK gitu kan. Iya, benar. Tapi ya kebanyakan akhirnya yang banyak ini sekarang klien pribadi gitu ya, artinya yang konsultasi masalah pribadi, masalah anak, remaja, perkawinan gitu, atau masalah dirinya sendiri gitu. Itu yang lebih banyak jadi sekarang ini. Dan kalau saya coba analisis, misalnya kasus terbanyak itu sekarang misalnya kayak gangguan kecemasan gitu ya Bu ya, yang ada serangan panik gitu, dia rasanya kayak mau meninggal, jantungnya berdebar, itu kayaknya semakin banyak. Kemudian pada kelompok remaja, kasus yang banyak justru sekarang adalah masalah self harm, remaja yang melukai dirinya sendiri, misalnya nyiletin lengannya gitu. Itu juga semakin meningkat gitu. Selain yang masalah perkawinan gitu Bu. Kalau yang saya tertarik dengan self harm tadi Bu, Iya Bu. Self harm itu biasanya kenapa ya Bu? Iya, jadi biasanya itu sudah ada luka trauma dalam diri dia, misalnya karena katakanlah perceraian orang tua, karena dibully oleh temannya gitu ya, atau masalah-masalah traumatis lain gitu yang dia nggak bisa pendam, sehingga akhirnya lari ke menyakiti diri sendiri. Memang sih secara psikoanalisa misalnya Freud mengatakan bahwa agresi itu kalau nggak diarahkan keluar, nggak bisa diarahkan keluar, maka dia akan diarahkan ke dalam dirinya sendiri. Oh, berbahaya itu Bu? Iya, jadi sama-sama bahaya. Misalnya keluar ya, misalnya katakanlah kasarnya ya, mungkin dia kalau bisa dia bunuh orang itu, maka dia bunuh diri. Kalau dia nggak bisa, dia bunuh diri dia sendiri. Nah, mereka yang bunuh diri misalnya, itu kan sebenarnya mereka pengen menghukum pelakunya gitu ya, untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena dia nggak bisa membunuh orang itu, dia bunuh dirinya sendiri gitu. Ini tentu karena tidak tertangani dengan baik. Oke. Lalu terkait kecemasan yang berlebihan tadi ya Ibu ya, itu ada hubungannya dengan kondisi sekarang nggak? Ya, misalnya kan kondisi pandemi sekarang, kita khawatir ini saya kena enggak ya, aduh ini saya tadi udah ke sana, itu kan membuat kita selalu dalam kondisi waspada ya, secara tubuh kita alert, gini, ini ada ancaman, ada bahaya di luar sana gitu kan, dan itu kan tentu membuat kerja organ-organ tubuh kita makin meningkat, tekanan darah meningkat, jantung berdebar lebih cepat gitu. Dan ini untuk jangka panjang kalau tidak ditangani dengan baik, ya itulah menimbulkan gangguan kecemasan tadi gitu Bu. Membuat kita selalu dalam kondisi alert, selalu waspada gitu. Nggak rileks ya. Nggak rileks ya, karena mungkin informasi-informasi yang banyak di luar yang belum tentu benar juga ya Ibu ya. Iya. Nah, kalaupun benar kan memang mengkhawatirkan ya. Misalnya kita lihat tren terinfeksinya kan makin lama makin naik. Kemarin 10.000, sekarang udah 13.000. Kita nggak tahu nih kapan menurunnya gitu. Nah, ini kan membuat kita selalu waspada terus gitu. Lalu secara psikologisnya ada nggak sih Bu yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terus-menerus dilanda kecemasan yang berlebihan, yang akhirnya menimbulkan masalah mental gitu? Ada nggak sih Bu? Iya, biasanya dukungan sosial itu kan menjadi salah satu release tension kita ya. Jadi misalnya ketika kita punya teman-teman yang menyenangkan, kita Zoom bareng misalnya ya, ketawa bareng yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan untuk ketemu langsung misalnya ya, itu sangat cukup membantu gitu ya, karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial kan kita juga butuh gitu ya, bersosialisasi sama orang gitu. Jadi dengan bisa tertawa bersama teman itu juga sebetulnya suatu self healing gitu kan Bu. Cuman sayangnya sekarang ini orang ya lalai gitu ya dengan keselamatan dia gitu ya. Kalau udah kumpul, foto, lepas masker, kebablasan ya. Kebablasan. Jadi sebetulnya ya kita tetap, kalau menurut saya sih kadang sifat waspada ini masih tetap perlu untuk saat ini gitu. Jadi jangan kita lalai juga. Mungkin protokol kesehatan itu harusnya bisa jadi sebuah kebiasaan baru. Jadi nggak perlu khawatir melakukan itu
adalah untuk menjaga kesehatan gitu. Betul, Bu. Tapi itu adalah dimulai dari kebiasaan baru ya, Bu Iya, ya. betul sekali. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, Bu, saya mau tanya nih, Bu. Ini kan di tengah kondisi sekarang. Iya. Eh, banyak yang tadi itu ada Zoom gitu kan. Iya. Perusahaan itu melakukan Zoom meeting atau Iya. misalnya anak-anak menggunakan gadget Iya. dalam sekolah online. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah ada yang namanya Zoom fatigue gitu, Bu. Betul, betul. Nah, Zoom fatigue itu boleh nggak sih, Bu, dijelaskan apa Iya. sih sebenarnya? Jadi kan pada dasarnya kemampuan kita untuk terus-menerus menatap layar itu lebih lebih sedikit dibandingkan kalau kita membaca ya. Katakanlah misalnya kalau kita baca buku konvensional yang biasa, buku cetak, itu mungkin kita bisa 2 jam baru merasa lelah gitu ya. Sementara kalau misalnya kita lihat layar komputer, mungkin 30 menit aja kita sudah lelah. Ya, matanya mulai merah gitu ya, Bu ya. Mulai lelah. Berakhir. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya, kan beda kalau kita lihat Zoom sama nonton film misalnya, nonton bioskop. Kalau Zoom itu kan relatif nggak ada gerakan gitu ya, kita cuma lihat fokus satu orang saja. Apalagi misalnya dia di situ nggak banyak menampilkan warna, nggak menampilkan gerakan, nah itu yang membuat kita makin lelah gitu. Nah juga misalnya kenapa anak-anak yang belum cukup dewasa untuk mengatur dirinya, itu ternyata misalnya penelitian menggambarkan waktu mereka untuk googling dari tugas-tugas sekolah itu paling 10%. Sisanya Nonton YouTube. chatting, Iya. browsing yang belanja atau apa, Main games. main games. Nah ini kan bisa menghabiskan banyak waktu dan anak menjadi cenderung procrastinator, atau bukan cuma anak, mungkin orang dewasa sekalipun gitu ya. Jadi cenderung mereka akhirnya menunda-nunda pekerjaan. Jadi ya udah tugas sekolah mungkin jadi terabaikan gitu kan, Bu. Jadi di situ dilemanya. Yang penting sih sebenarnya kelihatan bahwa anak harus dibiasakan dengan rutinitas tetap meskipun dengan kondisi online seperti sekarang. Jadi tetap dia misalnya bangun jam 7, jam setengah 7 misalnya ya, jam 7 dia udah mandi, jam setengah 8 udah di depan komputer misalnya. Kemudian jam sekian harus tugas, PR dan sebagainya. Karena kalau sudah ada self-regulated learning dalam diri anak, itu relatif dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Kapan dia mengerjakan tugas gitu kan. Sementara kan ini biasanya baru dicapai kalau anak sudah di level SMP, SMA gitu. Nah yang kasihan kan masih anak SD. SD sudah harus online school, sekolah daring. Karena ya. Basic knowledge-nya kan belum terbentuk kan, belum ada gitu. Dia mau diajarin matematika tingkat tinggi, sementara tingkat dasarnya aja belum ada gitu kan, Bu. Di situ memang kendalanya. Kendalanya di situ ya. Nah, Bu, untuk mengatasi yang seperti itu, kira-kira apa strateginya, Bu? Iya, makanya di situ kan kadang variasi ya dalam pembelajaran. Nah, guru-guru sekarang banyak yang cukup kreatif saya lihat ya, dengan misalnya dia menggunakan slide presentasi, tapi juga ada videonya, ada foto dia, ada foto macam-macam kegiatan yang gitu lebih ya, variatif yang lah lebih gitu variatif. ya, Bu. Okay. Nah orang tua juga mungkin harus memberi katakanlah variasi dalam kehidupan anak gitu kan. Misalnya katakanlah ini kalau udah selesai pelajarannya, mungkin kita boleh katakanlah bersepeda gitu kan, atau berkunjung. Ada ini ya, apa namanya, kayak daya tarik ya, misalnya oke, kalau sekolahnya udah selesai boleh jajan es atau misalnya main sepeda atau bermain di luar sebentar, mungkin betul. Itu jadi ada iming-iming lah ya, Bu ya, hadiah ganjaran dari, tapi itu positif, yang positif ya, nggak membahayakan. Iya, tetap harus jangan lupa protokol kesehatannya gitu ya, Bu ya. Nah Ibu, terkait masalah tadi online school atau daring online, nah bagaimana sih, Bu, caranya kita bisa mengetahui bahwa ada masalah dalam diri kita, masalah mental khususnya? Iya. Pertama, kita merasa bahwa ada distress ya. Jadi stres itu ada dua, ada yang positif dikatakan eustress, ada yang negatif disebut distress. Kalau misalnya besok saya mau ujian, saya stres, itu bagus, stres yang positif, eustress. Tapi kalau ini
terus menerus, saya kok tegang terus, saya kok pengen marah terus misalnya ya, saya kok jadi gampang tersinggung, sehingga akhirnya misalnya stres yang kita alami itu mengganggu area kehidupan yang lain. Misalnya mengganggu hubungan dengan anak, mengganggu hubungan dengan pasangan, dengan mertua misalnya, atau dengan teman kerja, atasan. Nah itu berarti sudah menjadi abnormal. Jadi ketika kita merasa bahwa stres yang kita alami itu berdampak pada area kehidupan yang lain, nah itu berarti kita butuh pertolongan gitu. Nah, apakah anak-anak khususnya yang menjalani daring online school itu juga bisa mengalami hal yang seperti itu? Bisa. Jadi kan ketika mereka ada perubahan perilaku gitu ya Bu ya. Jadi misalnya moodnya menjadi labil, mudah marah, mudah tersinggung, mudah nangis, cengeng misalnya ya. Itu mungkin ada masalah gitu. Nah tapi juga misalnya pada kasus-kasus lain itu kan kita akan menyesuaikan dengan usia gitu ya. Makanya abnormalitas itu salah satu kriterianya adalah kesesuaian usia ya. Jadi misalnya anak umur 5 tahun kalau dia masih ngompol itu dianggap masih normal. Tapi ketika misalnya dia sudah umur 10 tahun dan tadinya dia sudah tidak ngompol lagi, tiba-tiba dia ngompol. Atau misalnya katakanlah anak minum susu pakai dodot misalnya ya, di bawah 5 tahun itu masih kita anggap normal misalnya. Tapi misalnya dia katakanlah umur 12 tahun tiba-tiba minum dodot lagi. Nah ini perlu diwaspadai, itu berarti ada regresi, ada kemunduran perilaku. Biasanya misalnya pada anak-anak yang mengalami trauma, ya post traumatic stress disorder, karena misalnya dia dilecehkan, anak-anak kan nggak bisa ngomong gitu, tapi kita bisa lihat dari perubahan perilaku tadi gitu Bu. Itu yang jadi patut kita waspadai. Nah tadi konteks kesesuaian umur, nah kadangkala yang menyedihkan adalah orang tua justru yang menghambat gitu ya. Jadi orang tua membonsai perkembangan anak. Katakanlah misalnya anak itu sebetulnya udah 2 tahun nggak usah pakai pampers lagi, karena dia harus sudah belajar toilet training, harus bisa buang air besar sendiri di kamar mandi, buang air kecil sendiri di kamar mandi semua kamar mandi. Okay. Tapi karena orang tua kadang ya malas kah atau pengen praktis, sudah sampai umur besar pun masih dipakaikan pampers. Nah ini kan berarti perilakunya tidak lagi sesuai dengan anak usianya. Dan bahaya jangka panjangnya adalah ternyata misalnya orang tua yang selalu membantu anak, katakanlah anaknya udah SD pun masih disuapi misalnya ya. Padahal kalau dilihat dari tugas perkembangan anak 2 tahun itu sudah harus bisa makan sendiri. 2 tahun ya Bu? Iya, jadi biarpun berantakan, biarpun nggak habis, harusnya udah biarkan gitu. Jadi anak akan bisa mengatur dirinya ya, dia kan udah tahu misalnya ini saya udah kenyang, ya udah saya harus berhenti makan. Makanya biasa anak-anak yang cenderung dicekoi itu biasanya jadi cenderung lebih gemuk ya, karena asupan makanannya tergantung dari ibunya, bukan tergantung si anak. Si anak mungkin sebetulnya udah merasa kenyang gitu. Nah itu kadang saya menemukan bahwa anak-anak yang kemudian dikeluhkan sebagai anak yang bermasalah misalnya ya, atau anak yang nggak percaya diri, saya temukan ternyata mereka juga adalah anak-anak yang tidak mandiri. Jadi kelihatannya ada nih hubungan antara kemandirian dengan kepercayaan diri. Jadi anak-anak yang terbiasa untuk mengerjakan sesuatu sendiri tanpa dibantu misalnya, itu jauh lebih percaya diri nantinya gitu. Lebih percaya diri. Betul. Nah, mungkin itu bisa diasah oleh orang tuanya langsung atau orang-orang terdekat ya Bu ya? Iya, terutama orang tua gitu ya. Karena kan misalnya karena di rumah sudah ada bibi pembantu misalnya kan, anak jadi kayak bebas tugas, tidak mengerjakan tugas apapun rumah tangga gitu. Ya. Misalnya katakanlah bersihkan kamarnya sendiri, atau bawa tempat minum ke tempat piring, mencucinya misalnya, karena mengandalkan orang lain. Nah itu akhirnya mereka nggak terbiasa gitu, nggak mandiri jadinya. Self-help, kemampuan menolong diri sendiri, itu menjadi sangat penting sebenarnya untuk melatih kemandirian anak gitu Bu. Jadi mungkin kondisi saat ini juga membawa keuntungan untuk melatih anak terus mandiri di rumah. Mungkin kayak kalau istilah saya di rumah itu
clean up setelah makan, Iya. clean up setelah bermain. Iya. Itu termasuk ya, Bu ya? Bagus ya, Bu. Karena Oh. ya saya juga melihat banyak orang tua yang kemudian mengajarkan life skill ya buat anak, misalnya kemampuan masak, itu kan life skills juga ya. Jadi ibaratnya kalau suatu saat dia harus merantau, misalnya dia sekolah di luar kota, dia harus bisa menyiapkan makanannya sendiri, dia udah nggak canggung gitu kan. Nah itu yang sebetulnya harus kita siapkan pada anak-anak. Jadi biasanya kalau orang tua sudah menyiapkan sejak dini untuk melepas anak-anaknya, mereka udah lebih siap mental dan dibandingkan orang tua yang tetap memperlakukan anak-anaknya seperti bayi, Ya, benar, selalu dicekoi, disulangi, dibantu. Memanjakan itu bukan bagian dari menyayangi ya, Bu ya? Bukan, justru sekarang memanjakan itu termasuk bagian dari kekerasan terhadap anak gitu, Bu. Jadi kalau dulu kan bayangan kita tentang kekerasan terhadap anak itu hanya kekerasan fisik, dipukuli, dicubit gitu ya, kekerasan verbal, dihina, direndahkan. Tapi ternyata pemanjaan itu juga sudah menjadi masuk dari kekerasan fisik karena kekerasan terhadap anak. Karena kita sudah membuat dia tidak survive nantinya gitu. Bahkan misalnya anak yang terpapar kekerasan yang dilakukan orang tuanya, misalnya orang tuanya melakukan KDRT di depan anak, itu juga sudah termasuk kekerasan terhadap anak gitu. Oh, oke. Nah, jadi itu tadi tipsnya untuk orang tua. Nah, kalau kita ngeliat kondisi sekarang ini, Bu, Iya. terkait masalah protokol kesehatan. Iya. Ketika ada tamu nih, Bu, yang datang ke rumah, kita di rumah sudah menjaga supaya protokol kesehatan itu tetap terjalan. Betul. Nah, tiba-tiba tamunya ini mungkin kurang memahami atau kurang melakukannya. Itu gimana ya, Bu? Secara psikologisnya untuk bilang tolong dipatuhi protokol kesehatan di rumah kami. Kayaknya kita sekarang nggak boleh sungkan-sungkan lagi. Kita harus bersikap asertif ya. Asertif itu kita I'm okay, you are okay gitu ya. Jadi kalau dominance itu adalah I'm okay, you are not okay. Jadi tergantung saya mau marah kayak mau apa misalnya. Atau yang submisif, I'm not okay, you are okay. Jadi saya ngalah aja. Nah harusnya kita sama-sama win-win solution tadi ya. Misalnya ya bersikap asertif itu misalnya maaf misalnya ini ada hand sanitizer misalnya atau maaf itu silakan cuci tangan dulu di situ gitu ya. Nggak perlu malu jadi melakukan itu atau mungkin segan gitu biasanya. Beberapa rumah tangga misalnya itu sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah. Iya di depan rumah dan dia dengan apa ya dengan asertif mengatakan tolong cuci tangannya dulu ya di situ sebelum masuk gitu. Jadi kita harus nggak ada lagi sungkan-sungkan gitu karena itu kan untuk kebaikan dia dan kebaikan kita juga gitu. Nah menurut Ibu kan masih ada orang yang merasa enggan untuk melakukan mematuhi peraturan kesehatan itu, protokol kesehatan itu kenapa ya Bu ya? Iya itu ya pada dasarnya kan karena pengetahuan dia ya knowledge dia yang dia terima itu misalnya nggak ada itu COVID misalnya ya jadi dia punya pengetahuan bahwa COVID itu konspirasi, COVID itu menguntungkan rumah sakit atau apalah itu kan pengetahuan kesehatan. Itu pengetahuannya sudah masuk ke dalam pikiran dia. Beda dengan orang yang punya pengetahuan yang berbeda. Misalnya kita lihat, ini data statistiknya kok makin banyak. Terus kita lihat teman kita juga ada yang kena, ada yang meninggal. Jadi knowledge masing-masing beda. Itulah yang mempengaruhi apakah kita, bagaimana sikap kita terhadap COVID ini gitu kan Bu. Nah dari misalnya katakanlah yang tidak percaya COVID tadi kan, karena dia pengetahuan dia bahwa COVID itu tidak ada, maka ini akan berpengaruh ke afektif dia, ke emosi dia, ke perasaan dia. Udah senang-senang aja, mau kumpul-kumpul lah gitu ya. Yang penting happy bisa membangkitkan imunitas katanya kan. Sehingga ini berpengaruh terhadap kognitif dia, perilaku dia. Ngapain pakai masker bodoh katanya ya, bikin capek, bikin susah napas atau apa. Itu yang punya pandangan negatif tentang COVID. Sehingga mereka menolak adanya informasi tentang COVID. Sebaliknya ada kelompok orang, mungkin termasuk kita,
yang punya pengetahuan bahwa COVID ini memang nyata. Yang tadi ya misalnya dari statistik, dari WHO, dari rumah sakit semua. Kemudian itu akhirnya berpengaruh terhadap afektif kita, emosi kita. Jadi kita lebih waspada, misalnya kita lebih agak kekhawatiran. Dan akhirnya perilaku kita, behavior kita juga lebih hati-hati gitu. Meski barangkali kita jadi kayak Parno tadi ya, ini tadi saya lebih nggak santai dibandingkan yang punya pandangan negatif terhadap bahwa COVID itu tidak ada gitu Bu. Nah, terima kasih Bu atas informasi yang diberikan hari ini dalam program kita. Semoga kedepannya sahabat Kabar Medan bisa melakukan self healing sendiri di rumah, jangan stres, apalagi di masa seperti ini ya Bu ya. Nah, sahabat Kabar Medan, terima kasih telah menyaksikan Smart Talk bersama Vika. Semoga kedepannya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita bisa self healing. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Irna. Ini benar-benar Smart Talk banget Bu. Serius saya. Jadi next time kita akan ketemu lagi. Terima kasih telah menyaksikan Smart Talk. Bye. Bye.